Matinya jaringan internet juga meresahkan para jurnalis. Selasa kemarin mereka berunjuk rasa ke PT Telkom. Kumpulan jurnalis membawa karangan bunga kemudian menaruhnya di pintu masuk dan teras kantor Telkom di Jalan Postel, Merauke. Mereka mendesak PT Telkom segera pulihkan jaringan internet. Kita selaku konsumen juga mewakili pers, mewakili masyarakat. Kita ingin menyuarakan kepada Telkom terutama hingga ke Kementerian BUMN, baik kementerian terkait lainnya, agar jaringan internet di Merauke tidak lagi terjadi stagnan, tidak lagi terjadi penurunan kualitas layanannya. Kita ingin jaringan ini baik karena di zaman sekarang ini, di zaman era teknologi, era 5.0, zaman digitalisasi, semua kebutuhan, semua pekerjaan, berbagai lini, semuanya berkaitan erat dengan jaringan internet. PT Telkom berjanji jaringan internet pulih pada 6 Februari. 138 km dari Merauke dengan kedalaman 42 meter. Itu kalau kami sudah mempunyai plan of work-nya itu sudah ada, kapal itu akan berangkat dari Batam menuju ke Makassar itu tanggal 14. Tanggal 14 itu sudah sesuai dengan jadwal yang ada. Nanti tiba di Merauke itu tanggal 31, tanggal 29 sampai tanggal 31. Itu dapat izin dari sini kemudian menuju ke titik putus. Jadi estimasi kami itu di planning kami itu tanggal 6, 7, 8 itu sudah harus normal. Itu planning yang data detail yang harus kami sampaikan ke teman-teman wartawan semua. Ini adalah era informasi terbuka. Jumat pekan lalu jaringan internet di Merauke putus. Kabel optik PT Telkom di kedalaman 40 meter perairan Merauke putus dan menyebabkan jaringan internet harus dialihkan ke satelit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masyarakat Merauke karena kejadian ini sudah terjadi secara berulang. Jaringan internet di Merauke yang terputus mengakibatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Merauke terganggu. KPU Merauke yang sibuk mempersiapkan pemilu tidak bisa mengakses internet dengan cepat. Apalagi saat ini seluruh tahapan pemilu menggunakan sistem internet. PT Telkom didesak segera pulihkan jaringan internet. Saat ini kan kami sedang melakukan proses perekrutan KPPS. Sangat sulit bagi kami untuk melakukan koordinasi dengan petugas-petugas kami PPD, PPS di lapangan karena hambatan jaringan. Kedua adalah terkait dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang menggunakan akses internet. Misalnya kemarin terkait dengan laporan awal dana kampanye yang harus dilaporkan oleh partai politik batas akhir 7 Januari 2024 ini menggunakan aplikasi SIKA-DEKA. Nah, aplikasi sistem informasi kampanye dan dana kampanye ini dilakukan dengan harus melakukan akses internet. Kemudian belum lagi nanti di proses pemungutan dan penghitungan suara ada aplikasi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, dan berbagai sistem informasi perhitungan, situng, dan semua ini menggunakan akses internet menjadi basisnya. Kemudian Silog, bagaimana kita memantau proses pendistribusian logistik, apakah logistik sudah sampai di tempat TPS ataupun juga di distrik pergeseran logistik. Ini kan harus juga kita memantau terus dan memonitor. Ini kan menggunakan jaringan internet dan memang ini sangat mengganggu kami dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu. Pekan lalu jaringan internet di Merauke kembali mati. Sebagian warga pun kembali mencari lokasi yang memancarkan sinyal yang kuat agar bisa berkomunikasi. Salah satu adalah kawasan Tugu Pepera di Jalan Mandala. Di kawasan ini sinyal internet cukup kuat sehingga warga berkumpul memanfaatkan kesempatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.